Karena kalau di kalimat pertama soal nggak apa-apa dianiaya walau cuma joke ini mengacu kepada Will Smith gitu ya. Ini kan kita bingung gitu. Apa iya Will Smith nggak percaya aparat Amerika? Terus dia mukul gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu berpikir bahwa laki-laki gak pernah ngerti. Ya karena kadang kita ngajak mantan kita untuk makan, terus kita tanya makan di mana nih enaknya gitu ya. Terus dia jawabannya terserah. Ini kan jawaban yang membingungkan gitu. Terserah ini kan artinya bebas di mana aja gitu ya. Tapi setelah kita bawa ke warung mie ayam, dia malah marah-marah dan protes. Kamu emang nggak ngertiin aku. Aku itu lapar. Aku tuh butuh nasi. Emangnya mie ayam nggak bikin kenyang? Kenyang juga kalau dimakan gitu ya. Padahal tadi katanya terserah. Tapi setelah itu kita yang disalah-salahkan. Kita yang dianggap nggak ngerti. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita Panji Pragiwaksono karena dia nge-tweet soal penganiayaan, beberapa kasus penganiayaan. Lalu kemudian kesimpulannya adalah penganiayaan ini terjadi gara-gara masyarakat atau rakyat udah nggak percaya sama aparat. Sehingga rakyat kemudian bertindak sendiri-sendiri. Nah kesimpulan ini kemudian diprotes oleh banyak orang karena banyak orang nggak setuju dengan kesimpulan tersebut gitu. Tapi Panji kemudian mengklarifikasi dan menjelaskan. Tapi nggak ngejelasin poin-poinnya. Dalam kesimpulan dia gitu ya, majas itu nggak untuk semua orang. Nggak semua orang itu paham majas. Kalaupun kemudian ada orang nggak paham, mungkin mereka lagi kekurangan kalori. Karena lagi puasa. Tapi dia nggak ngebahas satu persatu tuh kalimatnya. Mirip seperti mantan kalian gitu ya. Tapi ketika saya baca satu persatu gitu ya, dan komentar-komentarnya, itu lucu-lucu gitu. Karena orang kemudian ada yang kayaknya fans fanatik Panji, kemudian tuh menyerang semua orang gitu. Ini sarkasme, ini tuh majas, ini tuh satir. Mana satirnya gitu ya. Ya tapi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Panji di tweetnya, itu kan ada 4 pernyataan yang menggunakan tanda kutip. Kalimatnya pakai tanda kutip. Yang itu artinya bukan pernyataan dia, itu pernyataan orang lain. Kata orang gitu, makanya kemudian menggunakan tanda kutip. Nah yang pertama adalah gak apa-apa dianiaya walau cuma joke, pakai tanda kutip. Mungkin ini mengacu kepada kasus Will Smith yang mukul komedian di atas panggung gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang kedua, gak apa-apa dianiaya karena pernah nyebarin hoax. Gak apa-apa dianiaya karena beda klub lawan. Gak apa-apa dianiaya karena maling gitu. Lalu kemudian kesimpulannya itu. Ini terjadi semua gara-gara masyarakat gak percaya sama aparat. Padahal kalau kita mau teliti gitu ya, ini lucu-lucu semua kalimatnya ini. Masa iya semua kejadian penganiayaan ini terjadi gara-gara masyarakat gak percaya aparat sih? Karena kalau di kalimat pertama soal nggak apa-apa dianiaya walau cuma joke ini mengacu kepada Will Smith gitu ya. Ini kan kita bingung gitu. Apa iya Will Smith nggak percaya aparat Amerika? Terus dia mukul gitu. Selain itu penganiayaan dan pemukulan ini kan dua kata yang bisa punya banyak makna, berbeda makna gitu. Yang lebih pas untuk Will Smith itu ya pemukulan gitu. Kalau penganiayaan itu kan banyak artinya gitu. Nah, kalimat Panji ini gitu ya, yang walau cuma joke, ini kemudian banyak orang menyimpulkan juga. Karena di grup-grup WhatsApp itu banyak cerita-cerita bahwa Ade Armando itu dikeroyok, dipersekusi atau dianiaya itu gara-gara drama, settingan. Banyak yang bilang kayak gitu gitu. Jadi kalimat pertama Panji ini seolah-olah walau cuma joke jangan-jangan ada unsur-unsur ke sana. Ya meskipun pada akhirnya nggak disebutkan nama-namanya gitu ya. Cari aman. Ya biasalah orang pinter. Welcome to tata kata. Dan kemudian maling dipukulin gitu ya. Itu bukan karena masyarakat nggak percaya aparat. Itu biasanya ada maling dipukuli. Itu karena masyarakat emosi, masyarakat marah, dan kemudian aparatnya emang lama datangnya. Ya udah terjadilah pemukulan. Kalau soal supporter atau beda klub gitu ya, apakah ada hubungannya dengan rakyat yang nggak percaya aparat? Kan nggak ada gitu.
Itu emang cuma kesalahan teknis aja gitu. Kalau ada supporter memukulin supporter lawan karena masuk ke tempat dia salah masuk, entah sengaja atau enggak gitu ya. Itu kan terjadi gara-gara provokasi karena fanatisme biasanya. Bukan karena kesalahan, bukan karena mereka nggak percaya aparat. Nggak ada gitu. Jadi kalau kesimpulan Panji ini semua gara-gara rakyat udah nggak percaya sama aparat, ya lucu gitu. Narasi-narasi ini nih jadi kayak mirip Refli Harun gitu. Cuma Refli Harun itu lebih jelas, lebih terstruktur gitu. Refli Harun kan mengatakan bahwa kejadian penganiayaan terhadap Ade Armando itu gara-gara masyarakat nggak percaya dengan aparat gitu ya. Karena laporan-laporan terhadap Ade itu nggak diproses hukum, makanya kemudian terjadilah pengadilan jalanan gitu. Padahal ya faktanya seperti yang jelaskan sebelumnya, kan nggak semua proses hukum itu diselesaikan gitu. Kalau nggak diterima itu juga bagian dari proses hukum. Nah, Panji ini nggak bisa menjelaskan soal pernyataan terakhirnya, kesimpulan terakhirnya gitu. Sehingga kemudian semua orang tuh dianggap salah, dianggap kurang kalori. Tapi mungkin sampai di sini juga ada orang bertanya, lalu yang benar seperti apa? Kalau bagi saya gitu ya, kalau pernyataan Panji yang terakhir itu pakai tanda kutip juga, seolah-olah itu dari pernyataan orang lain, yang sekarang juga rame dibicarakan gitu ya, yang dianggap memaklumi pengeroyokan Ade Armando gara-gara masyarakat gak percaya aparat, itu baru cocok tuh, sarkasme tuh, sindiran semua itu. Tapi kalaupun mau disimpulkan gitu, kan bisa aja bilangnya tuh gak menyinggung aparat gitu. Ini adalah konsekuensi dari rakyat yang gak paham hukum. Bener tuh. Tapi kalaupun mau menyinggung aparat gitu ya, tetap menyebutkan aparat, ya diperbaiki kalimatnya gitu. Misalkan, ini terjadi konsekuensi gara-gara masyarakat menganggap bahwa aparat itu harus bertindak sesuai dengan keinginannya. Baru tuh bener gitu. Nah, tapi kalau dibilang bahwa ini gara-gara masyarakat gak percaya sama aparat, itu kan artinya ada ketidakpercayaan dan ada kesalahan di sisi aparatnya. Dan sekali lagi, narasi ini mirip sekali dengan narasi-narasi oposan, mirip sekali dengan narasi Refli Harun gitu. Yang memaklumi pengeroyokan terhadap Ade Armando gara-garanya kasus-kasus hukumnya tidak diproses sama kepolisian, katanya, klaimnya gitu. Padahal diproses, cuma emang selesai nggak diterima, kurang bukti-buktinya. Ya itulah Panji gitu ya, menjelaskan tanpa menjelaskan. Wah, mantan kalian gitu. Dan kalau kemudian dianggap bahwa orang-orang yang salah paham terhadap Panji, nggak ngelihat histori dia gitu ya, nggak ngelihat pernyataan-pernyataan dia sebelumnya soal Will Smith gitu, yang masih hangat dan sebagainya. Ya itu juga jangan salahkan kita gitu, karena penilaian seseorang itu tergantung kepada apa yang dibahas gitu. Kalau kita memutuskan untuk menilai seseorang berdasarkan penilaian-penilaian sebelumnya, historinya gitu ya, ya nggak perlu ada penangkapan karena korupsi. Karena pasti koruptor itu punya sisi-sisi baik sebelumnya gitu. Yang koruptor itu membantu masyarakat, kebijakannya bagus. Kalau kemudian dia korupsi, kenapa nggak kita telaah lagi? Jangan-jangan ini majas korupsi. Jangan-jangan maksudnya baik gitu ya. Ya nggak ada penangkapan setelah itu kalau ini terjadi. Gitu. Kalau semua penilaian kita itu harus berdasarkan histori. Karena penilaian orang, pernyataan orang itu berbeda-beda gitu. Tergantung situasinya, tergantung siapa yang sedang berkasus gitu. Kita juga sama tuh. Kita nggak setuju dengan pengeroyokan, kita nggak setuju dengan pemukulan. Tapi di sisi lain gitu ya, kita juga menertawakan Munarman dan menyetujui kalau Munarman ini dihukum mati. Kan ini nggak konsisten gitu kalau mau ngikut soal historinya. Katanya nggak pro terhadap kekerasan gitu. Kenapa pro terhadap hukuman mati? Kan repot kita menjelaskannya gitu. Selain itu kesimpulan soal masyarakat yang nggak percaya dengan aparat sehingga terjadi pengeroyokan seperti yang terjadi kepada Ade Armando gitu. Bagi saya itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang nggak masuk akal gitu. Karena kalau menggunakan logika yang sama, kalau kita nggak percaya aparat lalu kemudian bisa melakukan tindakan sendiri, kalau itu diaplikasikan ke kehidupan nyata gitu ya. Misalkan kita nggak percaya sama dosen kita, terus kita jadi dosen. Nilai sendiri, ya repot gitu. Atau misalkan kita nggak percaya sama mertua kita, terus kita jadi mertuanya.
Jadi orang tua istrinya. Kan bingung gitu ya. Tapi ya buat teman-teman di luar sana yang masih memainkan narasi-narasi seperti ini, yang mengatakan bahwa ini terjadi gara-gara masyarakat, rakyat gak percaya dengan aparat, pada akhirnya ya nggak ada gunanya gitu. Kalaupun kalian nggak percaya, itu kalian nggak bisa menggantikan aparat. Karena menjadi aparat itu ya harus tes, harus ujian. Bukan langsung jadi tuh. Ada biayanya, ada waktunya, ada tahapannya panjang gitu. Nggak bisa tiba-tiba gitu. Dan bagi Panji Pragiwaksono dan fansnya dan kawan-kawannya gitu ya, saya nggak tahu apakah ini kalian sengaja satu narasi dengan Refly Harun yang sama-sama kontra terhadap Pak Jokowi atau pro dengan Anies Baswedan, kita nggak tahu gitu ya. Tapi pada intinya, ketika orang-orang tidak paham dengan pernyataanmu, jangan salahkan mereka gitu. Itu artinya kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tetap ada sisi-sisi kesalahannya, nggak semua disalahkan kepada orang lain. Dianggap kurang kalori. Ya mungkin bener kurang kalori. Tapi kan ya perlu kita evaluasi juga pernyataan-pernyataan Panji gitu. Ya tapi saya pikir terserahlah orang mau percaya yang mana gitu. Tapi dari sisi saya, pernyataan Panji ini muncul di tengah-tengah masifnya narasi-narasi kelompok sebelah yang menganggap ini drama, konspirasi, dagelan gitu. Terus kemudian memaklumi gitu ya, gara-gara ini masyarakat tidak percaya dengan aparat gitu. Makanya kemudian dicocok-cocokkan dengan Panji gitu. Seolah-olah ini Panji ini satu narasi dengan mereka. Ya nggak tahu lah apakah ini gara-gara Panji nggak peka atau emang sengaja. Kita nggak tahu. Tapi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.